Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jona Channel, berjumpa lagi dalam program Interview with Rusdi Setiawan. Saat ini, saya akan mengangkat tema politik uang di Pilkada Indonesia. Sahabat Jona Channel, saat ini saya sudah bersama dengan pengamat politik Universitas Nasional, Bapak Dr. PB Masa Jafar. Mari kita sapa. Assalamualaikum, Bang Masa, apa kabar? Waalaikumsalam, kabar baik, Bung Rusdianto. Apa kabar nih? Baik, Bang. Kita jumpa lagi, Bang. Bang, langsung aja kita bicara. Jadi saat ini kan sedang digelar pilkada serentak di beberapa provinsi, kabupaten, kota. Nah, Bang, ini fakta sebetulnya dan sudah sering kita dengar bahwa politik di Indonesia itu berbiaya tinggi. Nah, kalau berbiaya tinggi tentunya ada pengaruh lain, artinya ada money politik di sana. Nah, saya ingin Abang mengupas ini. Bagaimana pendapat Abang terkait dengan politik uang dan kemudian politik berbiaya tinggi? Silakan, Bang. Baik, sebelum kita menyinggung soal politik berbiaya tinggi, kita lihat setelah reformasi, ya, undang-undang partai politik dan pemilu kada itu mengalami satu perubahan yang cukup fundamental. Sebelumnya pemilihan kepala daerah termasuk juga presiden itu di parlemen, ya. Kalau untuk presiden di Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Kalau untuk kepala daerah di DPRD. DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Perubahan ini mungkin ketika reformasi tidak pernah diperhitungkan apakah perubahan kelembagaan politik, ya, lembaga demokrasi ini apakah sudah dipersiapkan atau sudah dikalkulasi, ya, tentang kelemahan, ya, dan kelebihannya. Nah, faktanya kita lihat sekarang ini perubahan politik, ya, sebagai buah reformasi ternyata itu tidak atau belum memberikan dampak yang cukup signifikan sehingga politik kita, arah perubahan politik kita secara pelan-pelan itu betul-betul mengarah kepada apa yang dinamakan dengan kedaulatan rakyat. Nah, itu intinya. Nah, pemilihan langsung ini konsekuensinya kita lihat hampir semua partai, ya, mereka adalah bukan partai yang mempunyai grassroots, kecuali sedikit saja yang mereka punya grassroots, punya basis massa tradisional, katakanlah seperti PDIP, ya, samping mereka punya basis tradisionalnya yang sangat loyal, juga diikat oleh sentimen ideologis, ya, simbol-simbol Bung Karno, ya. Kemudian kalau kita lihat di Partai Islam itu seperti PKB, ya. Ini adalah partai yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama. Nah, ini juga mereka mempunyai grassroots. Nah, ya, partai yang lain, ya, katakanlah seperti PKS, ya. Nah, selebihnya saya kira partai-partai yang sebenarnya tidak punya basis tradisional yang cukup kuat, ya, kecuali mungkin Golkar ada, ya, itu pun sisa-sisa akar pendukung pada masa Orde Baru. Yang ingin saya katakan adalah tidak ada pola hubungan, ya, partai politik dengan basis konstituen itu secara cukup signifikan. Ada tetapi tidak signifikan.
Nah, sementara partai atau para kandidat yang diusung oleh partai, ya, calon-calon kepala daerah atau anggota legislatif daerah itu ingin membangun basis dukungan secara instan. Ya, kita tidak bisa membayangkan bagaimana cara untuk menghubungkan antara partai politik atau calon-calon kandidat, ya, kepala daerah, anggota legislatif, ya, dengan akar rumput, ya. Karena partai politik itu dikelola hanya 5 tahun sekali, kemudian komunikasi politik juga tidak begitu intens, apalagi bicara soal fungsi-fungsi partai yang lain, ya, fungsi artikulasi, fungsi pendidikan politik, fungsi rekrutmen politik, dan fungsi-fungsi lain. Itu nyaris tidak berjalan kecuali pada 5 tahun sekali. Nah, pola hubungan partai demikian, ya, itu partai politik itu tidak confidence, ya, bahwa kehadiran mereka pada setiap pemilu kada, ya, ada barometer bahwa mereka akan mendapat dukungan kalau, ya, tidak menggunakan, ya, embel-embel atau imbalan materi, ya, karena tidak ada sentimen ideologis, pola hubungan yang belum terbangun, ya, kemudian juga isu-isu yang mengikat antara partai atau antara para kandidat dengan pemilih. Nah, jalan satu-satunya yang instan adalah menggunakan imbalan materi, ya, berupa uang. Nah, dari sini kita lihat, karena kompetisi partai atau calon-calon yang begitu tinggi, maka setiap kandidat, setiap partai itu bagaimana mengumpulkan modal uang, ya, atau money politik, cost politik yang tidak kecil, ya. Malahan kalau kita lihat setiap partai itu hitungannya sudah per kepala, itu sudah rahasia umum. Kira-kira berapa jumlah yang ingin mereka peroleh, ya, suara yang ingin, itu mereka sudah sampai pada masuk hitungan. Belum lagi biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memuluskan, ya, mulai dari proses pencalonan atau mulai proses verifikasi partai kalau itu partai baru. Intinya itu adalah berbiaya tinggi, sangat mahal sekali. Nah, tentu saja, ya, partai itu kan tidak ada uangnya. Dari mana sumber keuangan partai? Kalau partai yang sudah berjalan, ya, atau dikatakan sebagai partai modern, antara lain sumber keuangannya itu dari anggota. Tetapi kan praktis, saya kira sampai hari ini tidak ada partai yang memiliki sumber keuangan itu dari anggota, iuran anggota. Nah, jadi kembali lagi, dari mana uang itu diperoleh, ya, untuk membiayai pemilu kada. Ya, kembali lagi, yang memiliki uang itu adalah para pengusaha, para pemilik modal. Nah, tentu saja di dalam politik ini, dalam kondisi seperti itu, maka political transaction itu tidak mungkin dihindari, ya, take and give antara pemilik atau mesin kekuasaan, mesin politik dengan mesin uang, ya, atau sumber finansial, sumber modal, itu sesuatu yang tidak terhindarkan. Ya, ada take and give-nya. Jadi kalau pengusaha, para pemilik modal itu mengucurkan sejumlah dana, itu bukan dana yang gratis. Ya, oleh karena itu kita lihat, saya kira sudah banyak penelitian, ya. Biasanya itu ada deal-deal, ya, ada kesepakatan itu sudah sampai pada berapa proyek yang bisa diperoleh kalau kandidat atau sebuah partai bisa
memenangkan pemilihan. Katakanlah ini adalah musim pilkada, ya. Seberapa besar ya kandidat itu menjamin atau membuat semacam perjanjian transaksi kalau mereka menang, maka ada sejumlah proyek ya, atau sejumlah sumber-sumber daya alam ya yang bisa diberikan kepada para pemilik modal. Nah, saya kira politik hari ini itu perkembangannya seperti itu. Jadi pada saat itu ya esensi dari demokrasi itu sudah tidak ada. Dari rakyat oleh rakyat itu sudah tidak ada. Bahwa sebenarnya pada akhirnya yang menentukan di dalam kontestasi politik ya pada kesepakatan yang lebih yang sangat detail, yang sangat terukur, itu bukan di tangan rakyat tetapi di tangan pemilik modal. Ya, jadi kedaulatan rakyat itu tidak ada, rakyat hanya digunakan untuk mendulang suara saja, tapi tidak ikut menentukan pada agenda politik. Ya, ini kan luar biasa Bang pengaruhnya pada kehidupan sosial politik, sosial ekonomi dan rakyat itu sendiri Bang. Kemudian kalau gitu kan itu akan memunculkan cukong-cukong politik yang tadi Abang sebutkan juga, karena ada proyek dan sebagainya. Ini ada cukong-cukong yang membiayai calon-calon atau calon-calon di wali kota, gubernur atau apa gitu kan, yang ada di belakang mereka Bang. Yang tadi korelasinya adalah soal proyek tadi. Nah, ini dampak kehidupan politik kita ke depan atau kehidupan sosial ekonomi Indonesia ke depan kalau seperti ini terus seperti apa Bang? Itu yang pertama. Yang kedua, mungkinkah politik uang ini karena politik berbiaya tinggi bisa dihentikan atau dikurangi seminimal mungkin gitu ya? Ya, dampaknya yang pertama kita lihat ke dalam kehidupan politik kita, substansi demokrasi itu tidak bisa dicapai. Yeah. Katakanlah efek dari kekuatan modal ini, kalau dalam bahasa sekarang ini yang terkena adalah munculnya oligarki. Nah, munculnya oligarki itu mulai internal partai. Partai pada akhirnya itu dikelola seperti perusahaan. Ya, pemilik partai itu adalah para oligarki partai. Tidak banyak itu, hanya segelintir orang, ya. Jadi partai itu sudah seperti perusahaan. Kedaulatan partai sendiri itu tidak ada, ya, terutama di dalam menentukan keputusan-keputusan strategis, ya. Kedaulatan partai itu ditentukan oleh para oligarki, ya. Nah, tentu saja partai ini sebagai alat ya di dalam membuat transaksi politik ya antara pemegang kekuasaan seperti yang saya katakan ya, kemudian melakukan transaksi dengan pemilik modal. Bahkan kita lihat sebagian para oligarki partai ini ada juga ya sebagian pemilik modal. Nah, ini perkembangan sekarang ini kita lihat. Jadi hampir semualah ya kita katakan para oligarki itu juga sebagai ya pengusaha ya yang memiliki political interest yang sangat kuat sekali di dalam menguasai sumber-sumber ekonomi, di dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi. Nah, bisa jadi juga ya sebagian dari elit partai itu adalah para pemburu rente ya yang ada sebagai mafia, sebagai mediasi untuk mempertemukan antara pemilik uang dengan para kandidat ya, nanti ada deal-deal. Nah, jadi ini dampaknya. Jadi tidak ada lagi bicara apa yang akan diperjuangkan, agenda politik apa yang akan diperjuangkan oleh partai, ya. Jadi agenda-agenda politik yang diperjuangkan oleh partai itu adalah agenda-agenda politik yang disepakati oleh para pemilik modal. Ya, ini dari sini, ya. Jadi dari sini sudah bergeser, ya. Jadi kedaulatan partai sebagai representasi kedaulatan rakyat
saya kira sudah mengalami satu distorsi yang sangat serius sekali. Oleh karena itu, bahkan sebenarnya sudah diingatkan oleh para ahli ilmu politik, ya, seperti yang dikemukakan oleh Robert Michael. Sebenarnya dia sudah katakan demokrasi itu tidak ada. Demokrasi itu hanya pada pemilu 5 tahun pada saat vote, ya, memberikan suara, ya. Tetapi sekarang pun sudah dikoreksi. Jadi sebenarnya yang ada itu bukan demokrasi tetapi oligarki. Jadi kekuasaan itu bergeser pada segelintir orang, ya. Itu saya kira pendapat teoritis yang mutakhir. Kemudian teori ini juga sudah dikembangkan sedemikian rupa, ya. Bahkan kalau kita mengacu misalkan pendapat Winters, ya, yang dia khusus mengamati pergeseran politik Indonesia yang masuk pada oligarki, itu sangat luar biasa. Jadi dinamakan dengan oligarki ini adalah politik, ya, mengusung politik pertahanan kekayaan. Jadi ada sejumlah orang kaya, segelintir orang kaya ini, ya, ingin mengembangkan, ya, kekayaannya, mempertahankan kekayaannya itu melalui mesin oligarki. Itu luar biasa sekali. Dan mesin oligarki ini adalah sebenarnya satu kekuatan yang menggerus kedaulatan rakyat. Nah, itu dampak ke politik. Nah, dampak ke ekonomi apa? Dampak ke ekonomi kita lihat itu negara menjadi terbebani. Ya, kalau kita lihat beberapa kebijakan, ya, yang dibuat, katakanlah seperti baru-baru ini, ya, pada saat Perpu, ya, mengenai COVID gitu. Nah, ternyata begitu dilihat, dipelajari, anggaran, ya, budget itu justru lebih banyak memberi insentif kepada para pengusaha, para pemilik modal. Ini kan sudah terbalik-balik. Kemudian kalau kita lihat alokasi kepada UMKM itu kecil sekali, ya, nggak sebanding gitu. Padahal UMKM itu menjadi tulang punggung. UMKM itu banyak menyerap lapangan pekerjaan, tetapi tidak sebanding alokasi anggaran pada memperkuat UMKM itu tidak sebanding, ya. Nah, ini karena dilihat bahwa agenda politik, pertarungan kepentingan politik itu tarik menarik pada kekuatan-kekuatan apa yang dinamakan dengan oligarki. Nah, kalau keadaan seperti ini kita lihat, maka politik kita, demokrasi kita itu hanya secara formal. Ya, ada pemilu, ada pemilihan, ya. Kemudian rakyat ikut berpartisipasi. Pertanyaannya adalah apakah hasil pemilu itu berbanding lurus, ya, dengan agenda-agenda politik yang langsung bersentuhan kepada kepentingan rakyat. Itu pertanyaannya gitu, ya. Faktanya kita lihat petani atau nelayan atau para pedagang atau para UKM itu tidak mengalami satu perubahan secara sosioekonomi secara signifikan. Justru kita lihat konsentrasi kekayaan itu justru terakumulasi, terkonsentrasi pada segelintir orang. Nah, itu sudah menjadi rahasia, ya, secara statistik bahwa di Indonesia itu ada 1%, kurang 1% menguasai sumber ekonomi atau ekonomi itu 6 atau 70%. Ini satu ironi, ya, satu kondisi yang sangat bertolak belakang dengan, ya, cita-cita reformasi. Dulu para tokoh-tokoh yang menggulirkan reformasi berharap salah satunya itu adalah adanya pemerataan, ya, sosial ekonomi pada rakyat secara lebih luas. Kalau dulu kan dikritik, pendekatan pertumbuhan itu justru mengakibatkan kesenjangan. Itu kan kritik pada Orde Baru.
Nah, kalau kita lihat sekarang sebenarnya tidak ada ya perubahan yang signifikan dilihat dari segi apapun. Saya kira itu dampak kepada ekonomi. Dan juga kita lihat kita juga tidak kompetitif ya. Ekspor kita tidak juga begitu kuat ya. Kemudian pelaku-pelaku ekonomi hanya berputar ya pada sekelompok kecil orang dan monopoli semakin kuat. Sebenarnya rakyat tidak mempunyai peluang yang lebih baik di dalam satu sistem demokrasi yang sebenarnya sistem demokrasi itu justru ya, membuka peluang atau ada kesempatan yang sama di dalam mencapai ya posisi sosial ekonomi yang mengurangi ketimpangan. Tapi justru kita lihat justru terjadi ketimpangan. Nah, ini sebuah ironi demokrasi. Oleh karena itu, saya kira benar pertanyaan tadi ya. Ini kalau begini caranya, bagaimana mengembalikan semangat reformasi ya, cita-cita reformasi. Nah, tidak ada jalan lain ya. Undang-undang partai politik atau undang-undang pemilu itu harus dievaluasi, harus harus dirubah. Kalau undang-undang seperti ini pasti yang kuat itu bukan kedaulatan rakyat, tapi yang kuat justru pemilik modal, itu sudah pasti gitu. Nah, kalau akan ada perubahan, pertanyaannya apakah pemerintah ya atau partai-partai politik mau nggak merubah perundang-undangan yang ada, yang banyak titik lemahnya, yang memperlemah partai itu sendiri, memperlemah kedaulatan rakyat. Mereka mau nggak gitu ya, mau nggak melakukan perubahan? Termasuk kita lihat sebuah fakta yang tidak bisa dibantah. Saya kira ini adalah akumulasi ya dari distorsi demokrasi, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja. Itu adalah satu fakta ya. Bagaimana sebuah produk undang-undang itu hanya menguntungkan kelompok oligarki. Saya kira sudah banyak dibahas. Sampai pada siapa yang terlibat, kemana aliran keuntungan dan seterusnya itu sangat jelas. Walaupun di sisi ini dia katakan untuk membela UMKM, tetapi pembelaan pada UMKM itu juga tidak signifikan berapa alokasi anggarannya. Ya, Bang Masa, begitu luar biasa persoalan kita ini ya terkait dengan politik uang dan kedaulatan rakyat, dampaknya kepada ekonomi. Nah, Bang, kalau terus seperti ini akan menjadi apa Indonesia? Nah, kemudian Bang, bagaimana cara kita, atau ada carakah untuk masyarakat atau rakyat pemilih di seluruh Indonesia, di pelosok desa, itu bahwa kesadaran bahwa politik uang itu sangat destruktif buat kehidupan kita, kehidupan ekonomi, kehidupan rakyat itu sendiri. Bagaimana cara mereka mengingatkan mereka bahwa politik uang itu jahat bagi kita semua, rakyat Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat dari hasil pemilu, kita lihat ya, menggambarkan sebagian besar pilihan rakyat itu sangat ditentukan oleh uang. Ya, itu sudah banyak penelitian. Nah, problem bagi pembangunan demokrasi kita adalah salah satunya bagaimana mempersiapkan kemandirian rakyat, masyarakat di dalam menentukan pilihan politiknya. Ya, berarti ada satu proses edukasi. Nah, siapa yang melakukan proses edukasi itu? Nah, tentu saja kewajiban utamanya itu adalah partai politik, yang kemudian lembaga-lembaga lain termasuk ormas ya atau lembaga-lembaga pendidikan. Tetapi kalau kita lihat faktanya ya seperti partai itu kan mereka hadir hanya pada 5 tahun sekali. Kapan mereka mengedukasi? Kapan mereka membangun hubungan partai dengan
grassroots, dengan akar rumput secara sungguh-sungguh, ya. Saya kira itu belum terbangun. Nah, lalu bagaimana rakyat itu bisa cerdas? Termasuk juga terbatasnya ormas di dalam melakukan pendidikan politik, ya, termasuk juga lembaga pendidikan. Ya, saya kira belum bisa banyak menyentuh, mengangkat kesadaran politik pada rakyat di bawah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kira ini semacam lingkaran setan, bahwa ketimpangan kemiskinan itu, ya, itu adalah sumber, ya, dari ketidakmandirian masyarakat. Itu katakanlah kita lihat, ya, bagaimana kelompok menengah saja kita lihat, ya, itu sebagian itu mereka tidak memiliki komitmen. Mereka lebih memikirkan pada kepentingan dirinya, ya, entah mereka berperan sebagai pekerja-pekerja atau apa namanya kelompok pendukung pada partai-partai, ya. Sekarang mana kita lihat ada NGO yang sangat kuat? Tidak ada, ya. Nah, jadi lingkaran kemiskinan ini luar biasa, ya. Jadi walaupun masyarakat itu memiliki pendirian yang teguh, tetapi last minute itu bisa berubah, ya. Kalau misalnya apa namanya tim pemenang, ya, pemilu kada datang ke kelompok-kelompok masyarakat, ya, kasih uang, nggak siram uang, itu bisa berubah konstelasi itu. Nah, oleh karena itu kita sangat jarang menemukan ada satu kelompok masyarakat pada satu daerah tertentu itu bisa, ya, mengalahkan partai-partai yang ditenggarai ini kerjanya bagi-bagi duit gitu. Walaupun di sisi lain banyak juga partai-partai baru yang membawa duit juga, kita lihat, ya, seperti partai siapa itu, Haritano, ya, itu juga nggak menang gitu. Nah, itu nanti ada penjelasan sendiri gitu, ya. Atau mungkin penjelasannya siapa yang banyak mengucurkan uang, tetapi tidak hanya cukup itu, seberapa banyak, ya, mereka menguasai jaringan, ya, pada akar rumput. Karena di dalam budaya masyarakat kita ini, ya, budaya paternalistik itu yang menjadi patron, ya, itu adalah bisa dia pemangku adat, ketua-ketua suku atau tokoh-tokoh masyarakat yang dia didengar, ya, mungkin menggunakan jaringan-jaringan sosial seperti itu, ya. Jadi duit iya juga, duit harus banyak iya juga, tidak hanya cukup itu, tapi juga kemampuan mereka untuk mempengaruhi jaringan sosial yang ada, ya. Nah, kalau sebuah partai atau seorang kandidat menguasai, itu menanglah dia, gitu, ya. Tetapi memang kenyataannya hari ini rakyat itu belum sampai kepada bahwa pilihan-pilihan politiknya itu sampai pada kontrak agenda. Oke, kita mendukung Anda sebagai kandidat kepala daerah. Oke, kita mendukung partai Anda. Apa yang Anda bisa berikan kepada kesejahteraan kami? Ya, itu belum sampai ke sana. Walaupun ada kontrak-kontrak itu, tetapi kontrak-kontrak itu hanya sebatas formal, tetapi tidak mampu. Ya, mereka melakukan kontrol. Mengapa tidak mampu? Karena mereka bukan, ya, sebuah masyarakat atau rakyat yang terorganisir, ya, melalui apakah NGO atau mungkin juga partai-partai pada tingkat grassroots, ya. Mereka tidak mampu untuk mengontrol agenda itu. Jadi kalau kita berharap dari perubahan dari bawah itu tidak akan bisa. Jadi apa jalannya? Kembali lagi pada elit. Apakah elit ini ada political will, kemauan keras untuk melakukan perubahan? Kalau tidak ada, ya kita tidak bisa berharap banyak. Itu yang pertama. Atau apakah ada
kelompok-kelompok strategis, elit-elit strategis di luar pemerintah, ya, terutama kelas menengah atau kelompok intelektual, cendekiawan atau para tokoh agama untuk mendobrak dalam tanda petik, ya, untuk mendesak supaya sistem yang sudah menyimpang ini untuk kembali, ya, kepada semangat konstitusi kita, meletakkan kedaulatan rakyat itu, ya, di atas segala-galanya, ya. Itu pertanyaannya gitu. Kalau tidak, saya kira pada akhirnya lambat laun orang juga tidak akan percaya kepada demokrasi, ya. Lama-lama orang juga tidak akan percaya pada demokrasi. Dianggap demokrasi itu identik hanya menguntungkan segelintir orang. Nah, ini yang sangat berbahaya, saya kira. Akan ada satu kelompok masyarakat yang tidak punya harapan, akan ada sekelompok orang yang tidak puas. Kalau kita lihat dari angka ketimpangan sosial ekonominya sangat luar biasa. Dan juga jangan berharap bahwa sistem politik kita akan stabil, pemerintah itu akan bekerja secara stabil. Ya, walaupun pemerintah itu sangat confident, tapi faktanya kita lihat, ya, dengan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law ini, reaksi-reaksi politik serupa juga akan terus, ya, akan terus terjadi. Walaupun kita tidak bicara apakah efektif atau tidak, tetapi kestabilan politik itu tidak terukur. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali. Ada partai politik, tapi partai politik itu tidak mewakili kepentingan rakyat. Ini yang kita khawatir, ya. Dan kita juga selalu bertanya, apakah negara kita dengan dibangun dengan cara-cara terkonsentrasi pada segelintir manusia atau mengandalkan pada model oligarki, apakah negara kita akan kuat, ya? Saya kira itu. Ya Bang, saya kira menarik sekali ulasannya, cukup panjang lebar dan menukik, dan memang ini keprihatinan kita bersama bahwa ya faktanya lagi bahwa politik berbiaya tinggi, politik uang dalam demokrasi Indonesia, dalam pilkada maupun pemilihan yang lainnya itu sangat berpengaruh. Jadi ya kita agak pesimis untuk menegakkan kembali bagaimana politik yang bersih. Menarik Bang, terima kasih penjelasannya. Saya kira sudah cukup. Nanti next kita bicara lagi soal-soal yang lain gitu ya. Terima kasih Bapak Dr. TB Masa Djafar atas pernyataan-pernyataannya, ulasan-ulasannya dan seterusnya gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Rusdi. Ya, terima kasih. Sahabat Jona Channel, terima kasih sudah berkunjung atau bertemu di program interview with Rusdi Setiawan, dan next kita bicara lagi dengan Bang TB Masa terkait atau tema-tema lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada program berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Masa.